Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di dalam kedokteran timur itu ada pembahasan penyebab penyakit. Nah, penyebab penyakit yang pertama sekali yang dibahas dan bahasannya sangat panjang itu adalah penyebab penyakit dari luar yang dikenal dengan PPL, penyebab penyakit dari luar. Itu berupa cuaca. Cuaca ini penyebab penyakit dari luar. Cuman penyakit yang disebabkan cuaca ini masuk kategori penyakit ringan dia, tidak penyakit berat, masih masuk penyakit ringan karena dari luar gitu. Cuman kalau 15 hari dia masih bertahan sakit dari luar itu, maka penyakitnya akan masuk ke dalam, masuk ke otot urat gitu. Nah, kalau tidak bisa diusir juga, dia akan masuk ke rongga-rongga. Nah, jadi kalau di kedokteran timur itu ada rongga bawah, rongga tengah, dan rongga atas namanya. Masuk ke rongga-rongga. Nah, kalau juga belum bisa diusir, dia akan masuk ke organ. Nah, masuk ke organ itu, ya organ-organ penting itu. Kalau dari atas itu ada paru-paru, jantung, liver, kemudian ada lambung, kemudian ada limpa pankreas, kemudian ada ginjal. Nah, masuk ke organ penyakitnya. Ini sudah berat kalau masuk ke organ. Biasanya kalau di rumah sakit sudah dikasih nama, penyakitnya itu sudah ada namanya dia. Gitu. Jadi kalau juga tidak bisa diatasi, maka dia akan masuk ke lebih dalam lagi, masuk ke darah, masuk ke sumsum, dan kalau sudah masuk ke situ, dokter terhebat sekalipun itu tidak bisa ngobatin lagi gitu kalau rumusannya seperti itu ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Nah, jadi masuknya di luar dulu. PPL namanya, penyebab penyakit dari luar atau penyebab penyakit karena cuaca. Nah, sekarang ini suasana cuaca yang Bapak-bapak, Ibu rasakannya seperti apa sekarang ini? Panas. Cuacanya panas gitu. Jadi di Indonesia ini cuman ada 2 musim kan? Ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau, musim dingin dan musim panas. Jadi musim dingin dulu sebagai pembukanya, kemudian musim hujan. Nah, setelah itu masuk musim panas, kemudian musim kemarau. Kalau musim panas itu hujan tidak ada, rumput belum berubah, rumput-rumput itu masih hijau. Nah, kalau nanti musim kemarau itu rumputnya sudah berubah, ya kan, sudah mengering. Nah, itu musim kemarau. Nah, cuman ada 2 musim ini. Nah, biasanya Oktober ke April itu musim hujan biasanya. Kan Oktober, November, Desember itu kan ember gitu. Jadi musim hujan, biasanya musim hujan. Nah, cuman sekarang ini suhu terasa gerah, terasa panas, tapi kadang sering hujan lebat juga. Beberapa hari yang lalu sempat kebanjiran juga kan, hujannya lama gitu. Jadi kadang-kadang panas, terus tiba-tiba hujan. Kemarin hujannya hujan panas, agak lama. Saya sampai berteduh di kilo 3. Hujannya deras, tapi panas. Panasnya juga panas gitu. Jadi hujan dan panas menyatu gitu. Hujan dan panas menyatu. Jadi kalau sindrom penyakitnya, ya ini agak sulit. Penyakit panas dan dingin menyatu gitu. Jadi kadang panas, kadang tiba-tiba dingin, kadang panas, kadang tiba-tiba dingin. Nah, cuaca yang sedang berlangsung, suhunya kadang panas sekali, terus tiba-tiba hujan. Nah, saya curiga ini masanya peralihan, ya. Ada dikenal dengan masa pancaroba, peralihan musim hujan dengan musim panas. Nah, di masa-masa peralihan ini angin kuat dan juga
ada kelembapan yang tinggi. Jadi angin kuat dan ada kelembapan. Nah, kalau angin kuat, maka penyakit-penyakit yang menyerang masyarakat, yang menyerang kita itu kebanyakan dari angin. Nah, kalau kita kelelahan, fisik kita lemah, maka lembab itu menunjukkan kekuasaannya sehingga kita jadi sakit gitu. Nah, jadi angin ini tekanannya tinggi, dia akan masuk ketika kita kosong, tekanan kita rendah. Artinya kita tidak cukup makan, ya, nutrisi kita kurang dan energi kita tidak cukup, maka tekanan tadi itu kan masuk dia. Maka satu-satunya untuk supaya kita bisa menolak angin ini, ya kita harus cukup makan dan energi kita cukup, ya, tenaga kita cukup, daya kita cukup. Energi dan darah itu dua hal yang harus cukup di dalam tubuh kita, sehingga tekanan kita juga tinggi, angin tinggi, tekanan tinggi, kita enggak masalah gitu. Jadi maka ketika angin datang, kita istilahnya sistem pertahanan tubuh kita kuat, kita tidak akan terpengaruh gitu, kita tidak akan terpengaruh. Nah, cuma saat ini kebanyakan bukan karena, yang saya lihat itu bukan karena panas, suhu panasnya, kelemahan sistem cerna kita, kelemahan perut kita, itu dia menghasilkan cairan. Jadi kalau di kedokteran timur itu, cairan yang menumpuk di paru-paru itu sehingga nanti jadi lendir, jadi dahak, kadang hidung tersumbat, itu berasal dari perut yang lemah. Jadi limpa, istilahnya limpa lemah, maka cairannya itu naik ditampung oleh paru-paru. Maka kita jadi batu. Batu itu kan sebenarnya mekanisme tubuh membuang benda asing. Ya, jadi ada dahak, kita batu, membuang, dia membuang benda asing yang datang gitu. Ya, sehingga kita batu. Nah, jadi ketika lemah perut kita, maka dia akan menghasilkan air. Jadi perut ini dalam artian limpa, jadi perut ini ada limpa, ada lambung, ada dua ya. Kalau di kedokteran timur itu, lambung itu karakternya panas, lambung itu karakternya panas, maka dia suka cairan, karena dia mengolah, maka dia harus cukup air gitu. Kalau tidak nanti kering lambungnya. Sedangkan limpa itu tidak suka air, dia tidak suka cairan, dia suka kering, karena dia naik, daya dorongnya itu naik ke atas, menaikkan intisari makanan itu dinaikkan ke atas. Kalau lambung itu diolah, diturunkan ke bawah gitu. Nah, konsep limpa ini hanya ada di kedokteran timur. Jadi limpa ini tidak suka air, tidak suka cairan, tidak suka basah gitu. Nah, ketika dia lemah karena kita banyak makan yang sifatnya dingin, dan dia paling tidak suka lembab. Kita banyak makan yang sifatnya dingin dan lembab, maka limpa kita jadi lemah. Apa itu makanan yang sifatnya dingin dan lembab? Semua buah-buahan itu sifatnya dingin, ya, kecuali kurma dan durian. Kurma dan durian itu sifatnya lembab panas, yang banyak cairan, apalagi buah itu banyak cairannya, itu sifatnya dingin. Nah, itu boleh kita makan antara makan siang dan makan pagi, dan makan siang, atau antara makan siang dan makan malam. Dan
juga tidak boleh banyak. Sebenarnya di masa-masa panas sekarang ini buah itu masuk, boleh kita makan, cuma tidak semua orang sama. Ada orang yang lemah energi limpanya, walaupun musim panas seperti ini, dia tetap larangan memakan buah-buahan itu. Ya karena tadi kenapa dilarang, karena dingin itu cairan itu gravitasi membawa turun ke bawah. Jadi tenaga energi itu dibawa turun ke bawah sehingga kita jadi lemah, letih, lesu gitu. Nah, ketika dalam waktu yang lama limpa ini lemah, maka dia menghasilkan cairan. Dia jadi dingin. Dingin itu sifat dingin, dia mengeluarkan cairan. Nah, cairan itu ditampung di paru-paru. Saya kadang memperhatikan kenapa saya batuk-batuk, padahal saya udah menghindari makanan yang sifatnya dingin, yang sifatnya lembab. Saya perhatikan karena ada satu yang membuat limpa itu lemah, itu kelelahan. Kelelahan itu ya, aktivitas banyak gitu, capek, lelah, itu limpa kita lemah juga. Itu bukan hanya dia dari makanan, tapi juga dari kelelahan bisa. Nah, kelelahan, limpa lemah, ada terus produksi dahak. Loh, ini dahak, tidak ada makan tepung-tepungan. Makanan yang terbuat dari tepung-tepungan itu memproduksi dahak juga dia. Ya, yang bapak yang lagi batuk, yang ada lendirnya, hindari dulu yang makanan terbuat dari tepung-tepungan gitu. Kalau goreng-gorengan jangan ada tepung-tepungannya ya. Kalau gorengannya itu minyaknya itu sebenarnya mengeluarkan lendir. Yang tepung-tepungannya itu yang sementara dihindari. Kalau kita tidak ada masalah ya enggak apa-apa. Kalau kita masih tidak ada lendir ya, masih fisik masih kuat ya, boleh-boleh aja gitu. Nah, dan itu pun sementara. Nanti kalau udah sehat nggak apa-apa kita makan hobi ya. Namanya gorengan itu kan ote-ote enak kan. Jadi nggak apa-apa kita makan. Nah, tapi dia ketika limpa lemah, maka dia memproduksi cairan. Nah, cairannya itu di paru-paru. Maka kita batuk, kita ada lendir. Terus paru-paru itu organ manja istilahnya. Kena panas nggak bisa, dingin nggak bisa. Apalagi sekarang cuaca kadang suhunya panas, itu paru-paru terganggu. Terus tiba-tiba hujan lama, banjir ya kan, dingin hawanya, paru-paru terganggu juga. Nah, jadi paru-paru ini bisa dikatakan organ manja, dan sedangkan paru-paru itu istana energi. Paru-paru itu istana energi. Nah, ketika dia juga lemah, ya maka produksi cairan tadi naik ke tenggorokan, kemudian menyumbat di hidung sini. Jadi hidung kita ini apa namanya, sebelahnya tidak bisa bernapas ya, nah, tersumbat. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya ketika hidung tersumbat? Itu saya kemarin juga hidung tersumbat. Jadi itu caranya gini Pak, Bapak tarik nafas, kemudian lepaskan sampai habis, kemudian tutup hidungnya, tutup gini. Nah, kemudian ditutup gini, ketika keinginan narik nafas udah gitu kan, tarik ke atas gini, goyang, dari sini goyang. Nah, nanti lepaskan, nanti agak plong. Nah, coba Pak, bisa dibuat Pak, coba tarik nafas, lepaskan sampai habis, baru tutup. Jadi ketika ada keinginan tarik nafas gini kan, jangan dibuka dulu, taruh kepala kita ke belakang, baru goyang. Nah, baru gini lagi, goyang gini, baru buka. Nah, nanti dia lebih plong. Nah, gitu. Nanti karena ini susah kalau kita mau tidur itu, sebelah sini sumbat, kita pakai hangat-hangat itu, isap-isap gini kan, gitu kan. Jadi ini. Nah, tapi nanti kalau dibuat gitu, nanti sekali agak kurang, 2 kali, itu terus sampai 3-5 kali lah. Nah, nanti benar-benar plong dia.
Nah, itu untuk mengatasi hidung tersumbat gitu. Nah, kenapa hidung tersumbat tadi? Karena energi paru-paru itu lemah sehingga cairan itu naik ke atas ya. Karena paru-paru ini fungsinya adalah menyebarkan cairan dan mendorong ke bawah ya. Kita bisa buang BAB atau buang air kecil karena ada energi paru yang mendorong ke bawah. Kemudian dia menyebarkan cairan itu tidak menumpuk, ya, disebarkan. Itu salah satu fungsi paru-paru. Nah, ketika dia tidak mampu menyebarkan itu ya naik ke sini, naik ke sini. Kemudian di paru-paru, kemudian kita batuk-batuk gitu. Nah, ini ketika sistem cerna kita lemah, maka sistem perut ini, limpa ini itu paling tidak suka yang sifatnya makanan itu dingin, kemudian paling tidak suka makanan itu sifatnya lembab. Nah, lembab itu yang paling lembab itu susu, coklat, keju. Nah, itu paling lembab. Nah, kalau dingin, yang paling dingin itu air kelapa muda, susu kedelai. Nah, itu sifatnya sangat dingin. Ya, timun itu dingin mengisi, ya, dingin mengisi. Kalau semangka dingin tapi nanti membuat kita sering kencing, diuretik dia sifatnya. Ya, kita makan semangka nanti kencing juga, makan cairannya nanti keluar. Tapi kalau timun dinginnya itu menetap ya, cocok buat orang dehidrasi. Timun, air kelapa, susu kedelai itu cukup cocok buat orang dehidrasi. Nah, jadi kondisi sekarang yang suhunya panas, buat sebagian kita limpa kita tidak masalah, perut kita tidak masalah, tapi panas ini, dia panas itu sifat panas mengeringkan cairan. Sifat panas itu mengeringkan cairan. Nah, panas yang ada di alam itu bisa ketika kita sering keluar rumah terpapar panas, itu cairan di tubuh kita kering. Kalau sekarang kan panas ya kita di ruang ber AC ya kan. Kurang berefek panasnya. Nah, tapi hawa panas itu ya ketika kita keluar rumah itu mengeringkan cairan. Nah, kalau cairan ini penting untuk melumasi kulit, organ-organ kita bekerja itu perlu cairan. Nah, ketika cairan itu kurang, itu tubuh meminta kita jadi haus. Haus itu mekanisme tubuh memberi isyarat, oh kamu ini kurang cairan, maka haus. Ya jangan, kalau haus jangan ditahan, kita minum. Itu ya, kecuali puasa. Nah, kemudian pada tingkat yang parah, orang yang dehidrasi itu keringat pada malam hari. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu malam hari keringat, tengah malam berkeringat, itu menunjukkan dehidrasi parah, ya, kekurangan cairan yang parah. Nah, ciri orang kurang cairan itu lidahnya merah kayak bisa bercermin, tidak ada selaputnya. Lidahnya itu merah, kemudian tidak ada selaputnya, kita bisa bercermin di situ, licin, merah. Nah, ini orangnya dehidrasi, kurang cairan, gitu. Nah, kurang cairan, maka dia perlu memenuhi asupan air di tubuhnya. Dia perlu minum mencukupkan air. Nah, cuman masalahnya kadang ketika dia kurang cairan, kemudian ginjal dan limpanya lemah, maka ketika dia minum kencing lagi. Dia kurang cairan, minum kencing lagi, minum keluar lagi. Jadi minum 1 gelas, keluarnya 1 gelas. Jadi sama hilang juga kan. Nah, jadi kalau yang seperti ini, maka kalau kita menanam di tanah berpasir, kita siram, airnya masuk ke bawah. Jadi tanamannya tidak tumbuh-tumbuh, tidak besar-besar, karena masukkan air hilang lagi dia. Maka para petani membuat sekam, gitu, menahan airnya. Nah, jadi menahan air di tubuh itu salah satunya adalah cincau hijau.
cincau hijau itu menahan cairan dia, menahan cairan. Kita cairannya enggak, dia tertahan, tidak keluar gitu. Nah, jadi disesuaikan dengan sindrom orangnya. Tapi salah satunya adalah cincau itu menahan cairan di tubuh kita. Timun itu memberikan cairan di tubuh kita. Nah, karena cuaca sekarang panas, kadang angin kuat, maka rumusan pembuang angin panas itu, kalau Bapak Ibu tahu daun mint itu fungsinya membuang angin panas. Orang demam tapi berkeringat. Nah, itu serangan angin panas. Nah, dia suhu naik, demam dia 39 ya. Tapi tidak mau berselimut. Ada seperti itu. Ada ya? Tidak mau berselimut. Berkeringat dia, tapi dia demam. Nah, itu serangan angin panas. Nah, obatnya, pengusirnya adalah daun mint itu. Gitu, daun mint. Kalau demam pakai selimut, itu serangan angin dingin. Kita demam, suhu naik, tapi kita mau pakai selimut. Ya, kita takut angin, takut AC, takut dingin, kita pakai selimut. Nah, itu serangan angin dingin. Nah, kalau serangan angin dingin, itu ramuannya jahe segar. Ya, jahe segar, kemudian kencur, kemudian ranting kayu manis, kemudian ada beberapa ramuan-ramuan sebagai pengusir angin dingin gitu. Nah, jadi kalau kondisi sekarang, Bapak Ibu perlu siapkan, kalau dia memang perutnya sehat, ya, dia tidak takut dingin, sering terpapar cuaca panas, maka perlu siapkan antisipasi daun mint ya. Ya, mungkin di toko-toko herbal banyak jual herbal mint itu, daun mint itu yang sudah dikapsul. Atau bisa buat kencur, kunyit, dan akar ilalang. Nah, itu pengusir angin panas juga ya. Akar ilalang itu dia untuk peradangan paling bagus ya, akar ilalang. Kencurnya itu mengusir anginnya ya, kencur, kunyit, dan akar ilalang. Nah, tapi yang karakter pengusir angin panas itu daun mint ya, daun mint, bunga krisan gitu. Itu untuk merespon hawa panas yang ada sekarang. Kalau tidak tahan dingin, maka tadi pengusirnya jahe, ya, kencur, ranting kayu manis. Itu kalau tidak tahan dingin, kalau angin dingin, serangan angin dingin. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa terus bertahan? Ya, satu, penuhi nutrisi. Penuhi nutrisi. Makan kita harus banyak ya, harus cukup makannya ya, cukuplah gitu. Kemudian yang paling bagus itu kuning telur ayam atau kuning telur bebek itu yang mentah, kita minum satu hari kalau kita memang agak lemah fisiknya. Kemudian kita berkeringat, usahakan olahraga ya, usahakan olahraga, ada keringat, masuk kuning telur ya, cukupkan cairan. Insya Allah secara hukum sebab akibatnya itu mengantarkan kita bisa lebih tahan dengan berbagai macam jenis cuaca. Nah, saya khawatir ini adalah masa peralihan. Di dalam kitab-kitab kuno itu disebutkan masa peralihan itu masa panennya penggali kubur kecil gitu. Penggali kubur kecil itu panen, artinya ya lebih banyak orang meninggal dibanding masa-masa musim dingin dan musim panas gitu. Nah, kalau panen besarnya para penggali kubur itu siklus 5 tahunan, di mana matahari jauh dari bumi. Siklus 5 tahunan ini panen besar ya, penggali kubur itu panen besar gitu. Jadi banyak orang meninggal maksudnya. Nah, masa peralihan ini juga banyak orang sakit ya, terutama anak-anak itu banyak yang diserang sakit sekarang Pak ya. Kalau Bapak ke rumah sakit itu ruang anak penuh ya, sindromnya yaitu batuk gitu, sindromnya batuk gitu ya, karena fisiknya lemah, serangan angin kuat dan serangan cuaca tidak bisa direspon oleh tubuhnya, maka dia sakit gitu ya.
Nah, jadi penuhi nutrisi anak-anak kita, kemudian kurangin ya kalau musim hawa panas begini, jangan sampai kita makan makanan yang menyerap cairan di tubuh. Ya, menyerap cairan di tubuh itu kalau kita makan roti, rotinya ditaruh di air, airnya akan terserap. Nah, begitu juga kalau kita makan roti, cairan di tubuh kita diserap oleh roti tadi. Ya. Roti, mie itu yang kena air dia membesar. Ya, makanan-makanan yang kering, nah, itu anak-anak dikurang-kurangi dulu dalam kondisi suhu seperti ini, sehingga fisiknya bisa lebih kuat merespon alam. Kalau dia mau berlari-lari di luar silakan, tapi suruh cukup minumnya, ya suruh minumnya cukup, kemudian makannya banyak gitu. Jadi kalau malas makan ya harus ada pengganti-pengganti yang disiapkan, pengganti-pengganti makanannya supaya dia ada isinya. Kalau angin tekanan tinggi datang, angin datang, dia udah ada isinya, jadi dia nggak akan kena gitu. Nah, inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan cuaca yang sedang berlangsung hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan sehingga kita ibadahnya lebih baik, lebih ditingkatkan. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan. Gimana ya, Pak? Oh iya ya. Oh iya. Ya, kelembapan ini itu biang 1000 penyakit. Ya, lembab itu biang 1000 penyakit dan paling sulit dibuang, paling sulit dibuang. Nah, gitu. Nah, bagaimana kita mendeteksinya kita ini lembab? Jadi kalau dari lidahnya, lidah, Bapak Ibu lihat lidah, itu di permukaan lidahnya itu ada selaput nempel putih gitu. Kadang kayak handuk, nah, gitu di permukaan lidah, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini gitu. Nah, itu kita lagi diserang lembab namanya. Nah, makanya nanti bercermin, lihat lidah, kalau ada selaput kayak handuk gitu di permukaan lidah kita, itu kita lagi kena lembab gitu. Kalau dia numpuk di sini atau di mana itu kita diserang dari luar kelembapan. Tapi kalau seluruh lidah kita ini diselimutin oleh selaput putih semuanya, maka kelembapannya muncul karena lemahnya sistem cerna. Yang saya bilang tadi, lemahnya sistem cerna, maka lembab itu datang. Jadi mengatasinya beda. Kalau kelembapan, kalau lidahnya itu selaputnya lembab kayak pulau-pulau di beberapa tempat tidak merata, maka mengatasinya buang lembabnya, ya buang lembabnya. Membuang lembab itu yang kering, yang sifatnya kering. Yang paling bagus membuang lembab itu kulit kayu manggis, kulit buah manggis. Ya. Buah manggisnya lembab, kulitnya itu kering. Nah, jadi kalau orang makan manggis itu sehingga dia sakit perut, maka obatnya kulitnya. Nah, kulitnya itu sangat kering dia. Nah, itu bagus untuk membuang lembab. Jadi sekali-sekali rebus kulit manggis dan dia masuknya ke perut, ya ke perut. Nah, kemudian habatus sauda itu sifatnya panas kering. Jadi semua penyakit karena kelembapan dan dingin itu obatnya habatus sauda. Ya cari kualitas habatus sauda yang bagus ya. Saya lebih sering suka yang minyaknya karena udah diintisarikan gitu. Nah, itu membuang lembab dingin itu. Nah, kemudian apa yang kita rasakan? Lembab itu membuat berat. Kepala ini rasanya berat. Aduh, kok berat ini. Itu lembab. Gitu. Kemudian lembab itu cirinya kita malas. Selama ini saya rajin kok, sekarang kok malas ya? Rasanya malas betul bergerak. Malas ya. Nah, itu lembab kita.
Lembab itu memberatkan. Lembab itu memberatkan dan menghalangi kerja organ. Gitu. Jadi malas gitu. Bawaannya berat gitu. Kepala itu sakitnya berat gitu. Itu lembab. Kayak dibungkus apa handuk basah gitu. Berat. Nah, kemudian juga lembab itu dia perut kita ini ya kadang-kadang tiap orang itu bisa berbeda ya. Perutnya rasa sakit gitu ya. Apa namanya? Ya perutnya terasa sebah, terasa berat gitu ya. Perutnya terasa ndak enak ya, rasa ndak enak gitu. Rasa ndak enak gitu. Nah, nanti lihat lidahnya ada selaput. Nah, ini sedang diserang oleh lembab. Nah, kalau tadi itu panas, dingin, lembab, kering, ini dari luar dia cuaca. Nah, dari luar. Maka rumusnya diusir. Kalau dia dari luar usir, maka ramuan-ramuan pengusir yang masuk. Itu ramuan-ramuan pengusir. Jadi itu kalau lembab gitu. Nah, nanti bisa dideteksi diri kita, ini lembab atau tidak ini. Nah, karena kalau di kedokteran timur penyebab penyakit itu yang dari luar, yaitu panas, dingin, lembab, kering, dan angin. Angin itu rajanya. Raja penyakit dari luar itu angin. Maka orang dulu sering bilang masuk angin ini, masuk angin gitu kan. Kalau di rumah sakit kan enggak dikenal apa itu masuk angin, kan enggak ada. Kalau orang dulu kan sering masuk angin, masuk angin. Ya, itu kira-kira. Kalau masih ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Oh, ya. Iya. Sariawan itu menunjukkan panas. Itu sariawan itu menunjukkan jenis penyakitnya. Salah satunya lebih sering tuh penyakitnya panas. Sariawan. Sariawannya di lidah, di bibir, di lidah. Ya, itu bisa dia panasnya di lambung, bisa juga panasnya di jantung. Jadi ke lidah sariawannya. Gitu. Nah, nanti dilihat lidahnya. Kalau lidahnya merah, ya berarti memang sariawannya karena panas. Nah, kalau karena panas, maka kasih yang sifatnya dingin ya. Sifatnya dingin itu bisa pakai eh, namanya ramuan yang masuknya ke mendinginkan lambung, kemudian dia mendinginkan jantung gitu. Nah, itu kalau semua herbal yang rasanya pahit itu sifatnya dingin. Semua herbal yang rasanya pahit itu sifatnya dingin. Nah, cuman kan anak-anak mau ada di pahit itu kan susah juga ya. Sambiloto itu sifatnya dingin kering. Nah, dingin kering masuknya ke lambung salah satunya. Sambiloto itu dia dingin kering tapi masuknya ke lambung. Jadi semua kalau ramuan herbal yang rasanya pahit itu sifatnya dingin ya, kebanyakan itu sifatnya dingin. Nah, kalau disuruh makan buah nggak mau dia. Ya, mau dia. Ya, ya karena jeruk itu kan dia menahan cairan di tubuh, juga ada asam-asam manisnya. Jadi bisa kasih eh, jeruk ya seperti itu. Jadi bisa, kalau madu itu dia menambah tenaga di tubuh kita ya. Kalau madu itu menambah tenaga di tubuh. Dia sifatnya cenderung ke netral ya, makanya madu itu disebut syifaun ya, obat ya, di dalam Al-Qur'an itu. Itu bisa pakai air Pak, madunya pakai air, kasih jeruknya gitu kan. Jeruk yang manis itulah.
gitu kan. Nah, coba itu Pak dikasih apa namanya, dikasih yang sifatnya dingin, diminumkan. Udah berapa lama Pak? Oh, sudah seminggu ya. Gitu. Kalau dibawa ke rumah sakit di apa periksa dokter dikasih apa? Sudah lagi di rumah sakit juga. Hmm. Oh, iya, iya. Jadi nanti kalau lidahnya merah itu suruh kasih minum aja Pak banyak-banyak ya. Cukup cairannya terus dia pakai apa namanya? Makan-makan buah, kemudian orangnya kurus kah badannya? Hmm. Iya, karena ini kan nggak bisa ngunyah. Iya, iya. Jadi eh, kalau guru saya itu dia punya 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 ramuan-ramuan yang ada namanya kurma plus itu dia eh, dari pegagan ya, kalau Bapak bisa buat pegagan, kemudian pace apa tuh namanya, mengkudu, eh, kemudian ada kunyit dan ada temulawak ya sedikit. Nah, itu dia sifatnya dingin. Itu mendinginkan kalau mengkudu itu mendinginkan liver dan ginjal. Nah, gitu. Ya, jadi eh, pegagan itu dia juga melebarkan pembuluh darah, ya sifatnya dingin juga. Itu temulawak sama kunyitnya melancarkan. Nah, gitu. Nah, itu dibuat, cuman ngerasanya paling tidak enak, bau kan. Mengkudu, mengkudu itu bau, nggak suka ya. Jadi anak-anak itu ya kalau ada apa namanya yang kadang di toko herbal itu banyak ini Pak, banyak variasi ya. Eh, saya pernah lihat itu ada dia komposisinya itu banyak buah itu. Saya lupa namanya, tapi banyak jual di toko herbal. Komposisinya itu banyak buah-buahan, enak dimakan sama anak-anak gitu. Sifatnya dingin itu. Jadi banyak buah dan sayur di komposisi herbal herbal itu gitu. Saya lupa namanya. Ada madunya juga tapi tidak banyak gitu. Nah, kalau ada seperti itu nanti Bapak tanya-tanya di toko-toko herbal, tanya aja yang ada komposisi buah dan sayurnya dalam satu kapsul atau dalam sirup gitu. Nah, gitu. Jangan ada yang sifatnya panas, jangan ada komposisi habatus sauda ya, atau yang panas itu habatus sauda terus eh, jahe ya, yang rempah-rempah ya, jangan ada komposisi yang sifatnya panas gitu. Kalau lidahnya merah ya, saya curiga lidahnya merah karena anak-anak itu kalau dia aktif itu karakternya panas gitu ya. Nanti Bapak cobalah ya, Insya Allah. Mudah-mudahan nanti bacain Al-Fatihah, didoain air minumnya jadi obat gitu. Mendinginkan hatinya, mendinginkan lambungnya gitu. Ya itu aja Pak, silakan kalau masih ada. Oh ya, ya. Coba Pak kalau mau kapsul nanti Bapak fotokan lidahnya kirim ke WA saya. Bapak fotokan lidahnya, kirimkan ke WA saya karena penyempitan pembuluh darah itu penyebabnya itu apa gitu. Kalau dingin itu mengkerutkan pembuluh darah.
dingin, sehingga alur darah kita jadi sempit. Itu bisa juga. Kemudian kalau di rumah sakit kan ada plak, ada lemak di menutupin salur pipa darah kita kan. Cuman penyebabnya kenapa? Karena dingin. Kalau air sungai lambat, itu di bawahnya banyak batu, banyak pengendapan gitu. Kalau airnya lancar gitu, di bawahnya tidak banyak pengendapan. Begitu juga kalau darah kita bersirkulasi, lambat sirkulasinya, banyak pengendapan di pembuluh darah itu. Iya. 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 Oh, gitu ya. Ya. Jadi nanti karena guru saya itu buatnya kalau untuk karena lambat jalur darahnya sehingga banyak pengendapan, dia punya ramuan yang menghangatkan. Jadi menghangatkan pembuluh darahnya nanti lancar perputarannya karena hangat itu kan. Tapi juga dia ada yang orangnya sindromnya tidak terlalu dingin, tapi dia ramuan itu bekerja melancarkan juga ada. Jadi ada beberapa jenis yang dia buat itu untuk penyempitan. Jadi nanti disesuaikan dengan foto lidahnya, Pak. Bapak lidahnya difotokan, kirim saya, nanti saya tanyakan karena beliau yang membuat ramuannya gitu. Tapi kalau secara umum pegagan itu punya karakter melenturkan pembuluh darah. Pegagan, kalau Bapak tahu pegagan, itu punya karakter melenturkan pembuluh darah. Pegagan itu pepagan, ya, yang hijau kecil, ya. Saya nanam itu, Pak. Tapi gini, dalam pagi makan 2, 3, gitu. Banyak tumbuh itu, mungkin di sekitar rumah, ya. Oh, bukan, Pak, di tanah, Pak, dia. Iya. Iya, bulat-bulat hijau, ya. Iya, daunnya dimakan-makan gitu. Pagi makan, sore makan. Gitu. Dia punya karakter melenturkan. Jadi kalau lentur itu kan, kalau kaku kan nggak bisa kan, numpuk. Tapi kalau lentur, benda-benda apapun dia bisa bersirkulasinya lancar gitu. Itu pegagan punya karakter itu dia. Cuman sifatnya dingin. Jadi kurang cocok buat orang yang tubuhnya dingin gitu. Jadi nanti taunya peta munculnya kenapa terjadi penumpukan itu dari lidahnya, Pak. Nanti kalau lidahnya lembab, wah, ini berarti ramuannya melancarkan dan membuang lembab. Ya, tapi salah satunya itu pegagan tadi. Bapak bisa cari pegagan itu tumbuh liar banyak di mana-mana itu. Itu kalau orang Sunda kayaknya jadi apa? Jadi lalapan itu. Iya. Iya, bulat-bulat itu, hijau ya. Bawang putih apa, Pak? Melancarkan pembuluh darah. Ya. Nah, kemudian bawang merah itu anti pengendapan. Bawang merah itu mengendap tidak jadi kalau kita makan bawang merah. Dia hangat juga, melancarkan pembuluh darah. Tapi dia anti pengendapan. Kalau makanya kalau orang makan daging kambing selalu ada bawang merah mentah. Karena daging kambing itu kan nutrisinya tinggi. Jadi pengendapannya juga tinggi dia. Mudah mengendap dia. Maka orang yang energinya sangat lemah makan itu jadi mengendap. Maka mengatasinya bawang merah yang mentah tadi. Bawang merah itu mentah itu anti pengendapan, tidak sempat mengendap, jadi bersirkulasi terus. Gitu. Ya. Ya. Iya. Jeruk itu dia mengunci cairan di tubuh kita satu. Kan kecut dia, mengunci cairan. Jadi kalau kita sudah
penumpukan cairan, minum jeruk itu tambah bengkak kaki kita. Kalau ada orang odema gitu kan, cairannya numpuk di perut, di kepala, di kaki. Kalau dia makan jeruk kasih madu, kasih apapun itu, kalau ada jeruknya, itu cairan tidak bisa terdistribusi. Nah, itu jeruk buat orang yang tidak bisa mensirkulasikan cairan di tubuh, itu kontraindikasi. Nah, tapi dia itu kalau orang nyuci piring kan pakai jeruk itu kan, supaya lemak-lemaknya dihilang kan, dicuci. Ya. Jadi itu juga bisa membersihkan ya. Makanya orang makan soto ya, yang banyak lemak-lemaknya selalu ada jeruknya kan. Nah, itu mengimbangin supaya lemaknya itu tidak numpuk, jadi dibersihkan gitu. Nah, yang paling, tapi cara makannya tidak bisa ini Pak, tidak bisa sekali banyak gitu. Iya, tidak bisa gitu. Jadi yang kalau mau mengamalkan ini apa namanya, cuka ya, cuka apel ya, betul. Nah, cuka apel itu kasih madu ya kan. Nah, cuka apel kasih madu. Nah, kemudian cuka apelnya 1 sendok ya, madunya 2 sendok, diaduk. Kemudian ambil 1 sendok, kasih ke air segini, air ini kan, aduk gini. Nah, minumnya itu sedikit-sedikit, pagi sedikit, nanti 1 jam berikutnya sedikit ya, 1 jam berikutnya sedikit ya, sampai malam tuh 1 gelas lah, itu habis satu gini ya, bisa segini, tapi enggak guduk-guduk gitu, sedikit gitu. Nah, itu dia bekerja membersihkan, kemudian membuat ini juga melenturkan dia, melenturkan, dan itu membuat awet muda juga Pak. Kalau apa namanya, makanya di barat itu sapi itu dikasih makan itu apel, itu cuka apel dikasih, jadi dagingnya itu jadi empuk gitu, jadi empuk dagingnya. Nah, jadi kulit kita tuh jadi terlihat lebih muda, lebih empuk itu, lebih fresh. Kemudian itu tadi apa namanya, pembuluh darahnya jadi lentur. Nah, itu juga bisa cuka apel, beli yang cuka apel dari Malang itu yang bagus itu, yang dari Malang ya. Saya dulu pernah mengamalkan itu, cuman kadang kan kita apa Pak, nggak bisa istiqomah ya, malas ya, penyakitnya itu kita ini malas ini gitu ngamalkannya. Padahal itu bagus ya, terlihat lebih mudah kita itu kalau rutin ya. Saya kasih ini Pak, kasih telur, telurnya itu telur ayam kampung itu saya rendam di cukanya, sama bulat-bulatnya kan. Nah, itu karena itu kan kalsiumnya juga tinggi, kulitnya ayam itu nanti hancur di situ. Nah, kasih apa namanya, madu, kemudian ambil 1 sendok, nanti kasih air segini, minum sedikit-sedikit gitu. Nah, iya. Oh iya. Kasih 2 jam Pak jaraknya. Iya, kasih 2 jam, biasanya kasih 2 jam. Ya, sampai nanti Bapak mengurangin obat dokter pelan-pelan, sampai nanti tidak ada menimbulkan apa, biasanya kalau tidak minum obat dokter apa Pak? Berdebar-debar, duk-duk. Ada keluhan ya? Iya. Ya, jadi sebelum ada ininya jangan berhenti minum obat dokternya, harus terus diminum gitu, jangan di stop gitu. Nah, nanti kalau sudah masuk nanti ramuan itu, nanti pelan-pelan ya, sampai nanti lepas obat dokternya gitu, pelan-pelan. Iya, itu aja mungkin, silakan kalau sudah. Kita tutup dengan istighfar dan tasbih kafatul majelis. Astagfirullahaladzim.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan.